warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Untuk yang pertama, saya sendiri perkenalkan, nama saya Rahadatul Aisyah Diaul Haq. Lalu ada teman saya Rifa Zakia, ada Delvi Ramadhani dan juga Nafis Khairullah. Nah teman-teman, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari budaya adalah kultur, yang berasal dari bahasa Latin yaitu cultura. Secara umum, budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu contohnya adalah baju adat dan alat musik tradisional. Namun, di zaman modern seperti sekarang ini, sebagai generasi muda sudah sangat jarang untuk mengeksplor atau mengenalkan kebudayaan asal kita. Padahal, kita memiliki media digital yang dapat kita manfaatkan untuk menyebarluaskan kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki dan lebih mudah untuk kita menanamkan ide-ide kreatif untuk sebuah konten budaya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk tetap menjaga nilai-nilai kebudayaan yang kita miliki dan senantiasa untuk menyebarluaskannya. Karena tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia sendiri memiliki berbagai macam kebudayaan yang tentunya yang sangat menarik dan unik. Teman-teman, sesuai dengan penjelasan yang udah aku jelasin tadi, tema podcast kelompok kita yaitu pentingnya media digital dalam mengenalkan kebudayaan serta dalam menjalin hubungan sosial. Nah, kelompok kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih sama seseorang yang emang suka berelasi dan pastinya banyak menjalin hubungan dengan banyak orang. Langsung aja kita simak videonya ya, yang akan langsung dibawakan oleh teman saya, Delvi Ramadhani dan juga Rifa Zakia. Oke guys, jadi sekarang kita langsung masuk ke sesi podcast. Jadi di sini kita punya satu narasumber yaitu Kak Tias. Halo Kak Tias. Halo Delvi, halo Rifa. Jadi Kak Tias ini adalah sosial media strategi di salah satu perusahaan yang terletak di Jakarta nih. Jadi karena pekerjaan Kak Tias ini sangat relate dengan tema yang mau kita bahas malam ini, jadi kita ingin meminta pendapat Kak Tias mengenai tema yang mau kita bahas, sekalian sharing juga ya Kak. Oke, siap. Halo Kak Tias. Halo Rifa. Sebelumnya boleh dong kenalin diri dulu nih. Oke, boleh banget, boleh. Halo, saya Tias. Saya berasal dari Surabaya. Usia saya 24 tahun. Dan saat ini saya bekerja di bidang media digital pada salah satu perusahaan di Jakarta. Saya rasa cukup ya, bisa dilanjutkan. Oke Kak Tias, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Jadi, pentingkah media digital dalam menjalin sebuah kerjasama atau relasi yang Kak Tias jalani di kehidupan sehari-hari? Menurut saya jelas sangat penting ya, karena seiring berjalannya waktu juga zaman semakin maju dan canggih, terutama dalam penggunaan media digital. Dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bekerja, pasti kita butuh banget ya yang namanya relasi. Nah, kita tuh bisa banget memanfaatkan media digital yang ada sekarang ini untuk menambah relasi kita, gitu. Nah, iya aku setuju banget nih sama pendapat Kak Tias. Sekarang kan kita semakin canggihnya teknologi gitu kan, jadi media sosial juga semakin canggih, jadi kita dapat menambah relasi kan dari berkomunikasi secara online gitu ya kan Kak? Nah iya bener banget. Langsung kita next ke pertanyaan kedua ya Kak. Oke. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Kak Tias mengenai pentingnya media digital pada suatu hubungan atau kerjasama di masa pandemi sekarang nih? Kalau menurut pendapat saya nih ya, mengenai pentingnya media digital pada suatu hubungan atau kerja sama di masa pandemi sekarang, jelas sangat penting ya, terutama untuk mengurangi interaksi secara langsung agar bisa menekan angka peningkatan kasus COVID-19 ini gitu. Iya bener banget, aku setuju Kak. Apalagi kan di sekarang itu semuanya bisa serba online kan, maksudnya. Jadi misalnya nih menguranginya itu dengan cara kalau misalnya beli makan. Kan kalau sebelum pandemi itu biasanya beli makan ya udah berangkat gitu beli makan. Sekarang kan
apalagi dengan Apalagi biasanya tuh kayak bergerombol gitu ya, tempat makan yang mungkin lebih Iya. rame gitu. iya bener banget ya. Jadi orang-orang juga parno kan, jadi mending udahlah kita GoFood aja gitu, gak usah jauh-jauh harus berangkat gitu. Dan GoFood pun kita juga nggak harus interaksi secara langsung dengan drivernya gitu kan, bisa ditaruh Iya dengan bener. bisa ditaruh Iya, depan Kita bisa rumah. taruh note gitu kan. Bayarnya bisa melalui via GoPay atau apapun itu gitu. Iya, Iya. bener banget. Dan kita bener juga banget. bisa taruh note gitu kan, gampangnya kalau misalnya emang kita nggak mau ketemu gitu ya kan. Iya bener banget. Iya, udah canggih ya zaman sekarang. Canggih banget sih. Oke, ke next question. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak memanfaatkan media digital dalam kehidupan sehari-hari kita? Menurut Kak Tias tuh pendapat ini tuh apa ya Kak? Kalau menurut saya pribadi nih ya, yang akan terjadi apabila kita tidak memanfaatkan media digital dalam kehidupan sehari-hari tentu akan sangat rugi ya. Karena media digital saat ini tuh dapat menghasilkan bagi kita loh. Bisa digunakan untuk komunikasi, mendapatkan informasi, bahkan kita tuh bisa bisnis yang menghasilkan gitu loh bagi kita. Kayak gitu. Iya sih, emang bener banget. Kalau zaman sekarang nggak bisa memanfaatkan media digital tuh sangat rugi banget sih ya Kak. Iya bener ketinggalan banget. gak sih? Ketinggalan banget gitu. Tinggalan zaman lah ya. Iya. Bahkan sekarang itu bahkan yang kayak store-store offline kayak gitu ya, yang onsite gitu, sekarang juga mereka tuh mempromosikan produk-produk mereka menggunakan media digital seperti Betul itu. banget. Iya, benar. Iya betul banget. Banyak online store gitu kan. Iya bener banget. Oke, langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Pernahkah Kakak bekerja sama dengan seseorang yang berbeda asal daerahnya? Jika pernah, gimana pengalaman Kakak bekerja sama dengan orang yang berbeda suku dengan Kakak? Iya, kebetulan saya pernah dan menurut saya berdasarkan pengalaman saya bekerja dengan orang yang berbeda suku itu sangat asik ya. Kita dapat saling belajar mengenai budaya yang ada pada daerah masing-masing seperti itu. Selain itu juga kita bisa menjadikan hal tersebut untuk meningkatkan rasa toleransi kita terhadap perbedaan budaya yang ada seperti itu. Iya, jadi kita jadi aware juga ya soal perbedaan antara misalnya antar suku kan misalnya beda budaya gitu kan. Jadi kita tuh lebih aware kalau gimana sih caranya kita berkomunikasi dengan orang Medan, atau misalnya gimana sih kita cara berkomunikasi dengan orang Jawa gitu. Ya, benar beda-beda banget. kan kalau gitu juga. Benar-benar. Dan jadi kita tuh kalau misal berkunjung kemana ke daerah yang mungkin kita udah kenal sama orang yang ada di daerah itu atau berasal dari daerah itu, kita nggak kaget gitu. Iya, benar. Oke, kita ke next question ya Kak. Oke, siap. Upaya apa nih yang Kakak pernah lakuin untuk ngenalin daerah asal Kakak melalui media digital? Upaya yang pernah saya lakukan untuk mengenalkan daerah saya berasal melalui media media digital atau media sosial, yaitu ketika ada suatu adat atau tradisi yang dilakukan di daerah saya tuh saya suka posting acara tersebut dalam akun pribadi saya seperti itu. Oh, yang pernah Kakak posting tuh yang kayak gimana tuh Kak? Coba dong sharing-sharing. Jadi kalau misal di daerah saya itu kan ada tradisi kayak bersih desa seperti itu atau biasa disebut dengan nyadranan Iya, gitu iya. ya. Nah itu tuh biasanya banyak banget acara di situ kayak misal tarian jaranan, kalian pernah denger gak sih? Atau Pernah, wayang seperti itu, jaranan. Oh, wayang aku tahu. Pokoknya yang kayak gitulah, yaitu saya suka posting di media sosial saya seperti itu. Jadi Sekaligus promosi juga ya Kak, bisa gitu. Iya bener banget, karena kan meskipun udah banyak nih kayak misalnya di YouTube ya banyak kayak video penayangan wayang segala macam, tapi kan orang itu belum story gitu ya. Betul, Itu betul. tuh banyak orang yang melihat seperti itu. Iya, karena siapa sih yang gak kenal sama IG gitu ya kan? Ya bener banget. Iya, benar. Dan pasti teman-teman Kak Tias juga nggak dari suku Kak Tias doang kan, Iya, daerah Kak Tias doang, pasti banyak gitu kan. Jadi kalau ngeliat yang Kak Tias posting nih pasti tahu lah itu budaya Kak Tias ada yang kayak gitu. Jadi mengenalkan juga ya kan. Iya bener banget. Oke, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Pertanyaan itu agak berhubungan dengan pertanyaan yang tadi Rifa tanyakan. Pertanyaannya, apa dampak yang Kakak terima dari hal tersebut? Dampak yang saya terima dari hal tersebut tuh pasti banyak pertanyaan yang muncul dari orang yang belum mengetahui, bahkan emang belum tahu sama sekali gitu ya tentang budaya yang sudah saya publikasikan kayak gitu. Jadi kita harus
gimana ya, maksudnya kayak menanggapi mereka juga dengan hati-hati karena takutnya kan ada mereka yang kurang bisa menerima dari tradisi itu, seperti itu. Iya, bener banget. Oke, sekarang aku mau nanya lagi Kak. Ada gak sih keuntungan dalam mengenalkan kebudayaan asal melewati media digital? Menurut saya bahkan sangat menguntungkan ya mengenalkan kebudayaan asal melalui media digital gitu. Karena dari hal tersebut tuh kita dapat menyebarluaskan budaya apa saja sih yang ada di Indonesia. Karena belum tentu semua orang tuh tahu gitu budaya-budaya yang ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Iya benar. Ini kayak hampir sama sebenarnya kayak yang tadi kan, karena ya semua orang pasti punya lah ya zaman sekarang tuh media digital. Jadi dengan kita mengenalkan semua melewati media digital, jadi semua orang bakalan tahu gitu kan. Iya benar banget, seperti itu. Iya, apalagi media digital itu menurut aku ya yang paling efektif buat mempromosikan sesuatu gitu. Iya, Sekarang betul. kan apalagi orang-orang mulai meninggalkan TV kan, sekarang juga pada beralih ke TikTok, ke YouTube. Jadi menurut aku Iya. lebih efektif sih kalau misalnya promosi dalam hal yang baik ya ke media sosial itu. Bener Orang banget. juga lebih tertarik gitu, apalagi kan bisa diedit-edit lucu gitu, bisa jadi Iya, benar. kreatif Jadi mungkin. meningkatkan rasa kemampuan kita juga gitu. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Kak. Pertanyaannya, adakah kendala dalam mengenalkan kebudayaan asal maksud saya lewat media digital tadi? Kendala sudah pasti ada ya kalau menurut saya, karena tidak bisa dipungkiri masih banyak banget orang yang terkadang tuh nggak bisa nerima perbedaan budaya yang ada gitu. Saya rasa itu bisa membuat seseorang menjadi takut dalam mempublikasikan budaya yang ada pada daerah masing-masing, seperti itu. Iya, bener banget. Apalagi kan kalau orang yang benar-benar nggak ngerti gitu soal budaya orang, kayak misalnya terus dia mengenal budaya baru terus kayak ke culture shock gitu. Ah ini apa gitu? Gue gak Iya, paham culture apa shock. yang iya. Jadi Dan harus menyesuaikan juga ya. Dan bahkan nggak bisa dipungkiri ya, itu banyak banget budaya yang yang intinya tuh masyarakatnya masih banyak yang menentang-tentang itu gitu karena berkaitan dengan agama atau lain sebagainya, seperti itu. Iya, benar Karena banget. kan kebudayaan itu kan ya beda-beda kan, ada yang masih kayak menganut mistis Benar. gitu ya kan. Iya, Iya, benar iya banget. benar. Dan ada Jadi, juga yang udah itu nggak terima bisa dianggap gitu. Jadi pengenalan budaya tuh masih bisa dianggap, menurut saya tuh bisa dianggap sebagai hal yang masih sensitif ya untuk sekarang ini, seperti itu. Iya, apalagi juga kan masih kadang ada orang yang berpendapat kalau misalnya kebudayaan itu gak bisa disatukan sama keagamaan gitu kan, sering kali bertentangan juga tadi yang kayak Ripa sebutin gitu. Iya betul. Jadi lumayan sulit juga ya Kak. Iya, jadi di sisi lain juga kita harus hati-hati dalam mengenalkan budaya yang ada, mungkin dengan kata-kata yang difilter terlebih dahulu sebelum dicek kembali sebelum kita menyampaikan, seperti itu. Iya benar banget. Oke, jadi sesi interview hari ini sudah beres. Terima kasih sebelumnya untuk Katias atas semua ilmunya dan pengalaman untuk sharingnya, sangat bermanfaat sekali ya Rif. Iya bener, terima kasih banget ya Kak Tias udah nyempatin waktunya nih buat kita tanya-tanya. Ya, terima kasih kembali ya karena udah jadiin saya sebagai narasumber gitu. Sama-sama Kak Tias. Oke guys, jadi interview kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nafis Karullah. Jadi kesimpulan dari podcast kita kali ini, di zaman modern ini, kita sebagai generasi muda sudah sangat jarang untuk mengenalkan kebudayaan asal kita. Padahal kita memiliki media digital yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan kebudayaan kita dan lebih mudah untuk kita menanamkan ide-ide kreatif di dalamnya. Maka dari itu pentingnya bagi kita untuk menjaga nilai-nilai kebudayaan yang kita miliki dan kita mengenalkannya kepada masyarakat luas. Mungkin sekian podcast dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.